Selamat pagi pemirsa. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi praktik yang dicurigai. Kebijakan itu menuai sorotan karena dianggap bersifat diskriminatif. Publik menangkap pemberian status tahanan rumah itu bentuk perlakuan istimewa terhadap tersangka kasus korupsi. KPK memang berdalih bahwa langkah itu telah sesuai prosedur, namun penjelasan formal tidak cukup untuk meredakan kegelisahan publik. Alih-alih menunjukkan ketegasan, kebijakan yang diambil menimbulkan tanda tanya besar, bahkan kecurigaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 24 Maret 2026 dengan tema Jalan Abu-Abu Status Tahanan Rumah bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat, Bang? Sehat. Dalam hidup selalu hitam atau putih atau pernah juga atau suka juga abu-abu, Bang? Apa pesan editorial yang mau disampaikan pada pagi ini, Bang Elman? Ya, dengan keistimewaan yang didapatkan oleh Yakut ya, mantan Menteri Agama, tahanan rumah, artinya itu bisa menimbulkan juga keinginan-keinginan tahanan yang lain kan. Yang serupa ya? Yang serupa. Misalnya. Ingin juga diberikan tahanan rumah saja. Dan kita dengar mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel akan mengajukan tahanan rumah. Emmanuel Ebenezer ya? Alasannya mau Paskah katanya kan. Oh iya. Nah, pertanyaannya, apakah KPK akan mengabulkan nanti kalau katakanlah 1, 10, 20, 30 tahanan KPK itu untuk minta tahanan rumah? Kan itu pertanyaannya. Kalau Yakut dikasih, mestinya yang lain juga diberikan dong kan. Karena semuanya sama di hadapan hukum. Sama di hadapan hukum. Kalau alasannya katakan itu alasan dari penyidik, ya juga kepada yang lain juga itu kan penyidik juga kan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya yang ditunggu-tunggu masyarakat sekarang adalah pimpinan KPK harus menjelaskan. Harus menjelaskan seterang-terangnya, seterang benderangnya apa sesungguhnya alasan mantan Menteri Agama Yakut ini diberikan fasilitas tahanan rumah. Sakit tidak, keadaan darurat tidak. Apa? Itu harus dijelaskan itu. Kalau enggak akan menimbulkan dugaan-dugaan yang sekarang berkeliaran itu. Betul. Ada ini, ada ini. Katanya ada petunjuk dari Ono. Apa benar begitu apa tidak, kita akan bahas itu, Bang Elman. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 24 Maret 2026, Jalan Abu-Abu Status Tahanan Rumah. Jalan Abu-Abu Status Tahanan Rumah. Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktek korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah. Alih-alih menunjukkan ketegasan, kebijakan yang diambil menimbulkan tanda tanya besar, bahkan kecurigaan. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjadi praktik yang dicurigai itu. Kebijakan tersebut menuai sorotan karena dianggap bersifat diskriminatif. Publik menangkap pemberian status tahanan rumah itu bentuk perlakuan istimewa terhadap tersangka kasus korupsi. KPK memang berdalih bahwa langkah tersebut telah sesuai prosedur, merujuk pada ketentuan dalam KUHP yang memungkinkan pengalihan jenis penahanan dengan syarat tertentu. Namun, penjelasan formal semata tidak cukup meredakan kegelisahan publik. Justru sebaliknya, muncul pertanyaan mengenai transparansi, batas waktu, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Pernyataan KPK bahwa pengalihan status tahanan rumah itu hanya bersifat sementara, namun tidak disertai kejelasan durasi, serta pengawasan yang tidak dijabarkan secara rinci, memperkuat persepsi adanya ruang abu-abu
dalam kebijakan tersebut? Tanpa kejelasan, publik wajar mempertanyakan apakah pengawasan dilakukan secara ketat atau sekadar formalitas. Lebih jauh, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan beban baru. Jika pengawasan dilakukan secara intensif, baik melalui penjagaan fisik maupun teknologi seperti pelacak elektronik, muncul pertanyaan mengenai efisiensi anggaran. Di tengah upaya penghematan yang digaungkan pemerintah, kebijakan semacam ini justru berpotensi kontraproduktif. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjangnya. Pemberian tahanan rumah dengan alasan non-substantif seperti permintaan keluarga berpotensi menjadi presiden buruk. Tersangka kasus korupsi lain bisa menuntut perlakuan serupa, sehingga membuka celah ketidakadilan dalam sistem hukum. Padahal, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan luar biasa pula. Standar penegakan hukum terhadap tindak pidana ini tidak boleh disamakan dengan perkara umum. Ketegasan, konsistensi, dan integritas adalah prasyarat mutlak agar upaya pemberantasan korupsi tetap kredibel. Di sisi lain, pernyataan juru bicara KPK menyebut keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik, justru memperlihatkan lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Publik tidak membutuhkan lempar tanggung jawab, melainkan penjelasan utuh dan terbuka dari pimpinan lembaga. Karena itu, pimpinan KPK harus segera tampil ke publik. Klarifikasi yang terang dan menyeluruh diperlukan untuk menjawab keraguan yang berkembang. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah akan terus tergerus. Lebih dari itu, KPK perlu mengevaluasi kebijakan tersebut. Jika tidak ada alasan yang benar-benar mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan, status tahanan rumah sebaiknya dibatalkan. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan atau kepentingan di luar prinsip keadilan. KPK berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi, tidak boleh pudar oleh kebijakan yang terkesan kompromistis. Penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka, tegas, dan tanpa diskriminasi. Jika tidak, publik akan menyaksikan ironi, yakni lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru menjadi bagian dari problem itu sendiri. Saat itu terjadi, yang hancur bukan hanya kepercayaan, melainkan juga fondasi sistem penegakan hukum yang telah dibangun dengan susah payah. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, silakan Pak Yunus, singkat padat saja. Kami sampaikan mengapresiasi apapun yang diputuskan oleh KPK RI, walaupun memang kebanyakan banyak mengatakan itu abu-abu. Tetapi saya pikir itu adalah mereka melaksanakan ketentuan KUHP yang baru, ada pengalihan status, dan itu tidak mungkin sembarangan. Oleh sebab itu mari kita tetap dukung, perkuat KPK dengan baik, walaupun ada informasi yang kurang pas. Oleh sebab itu kami yakin bahwa 5 pimpinan KPK, 1 ketua dan 4 anggota, dan yang lain 5 pengawas, itu sudah pasti utuh untuk membuat keputusan. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Pak Yunus Luat melihat KPK sudah berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bagaimana Bang? Ya ini kan memang nggak ada ketentuan yang dilanggar. Aturan tertulisnya tidak ada ya? Itu pokoknya itu prosedur itu kan. Ada haknya. Memang permintaan tahanan rumah itu kan ada haknya. Tapi kan kita kan bicara soal etikanya kan. Bicara etis. Kepantasan. Dan ini kan sepanjang sejarah kan belum pernah. Belum pernah ya? Ya, belum pernah. Dan kenapa harus ditahan? Selalu kan alasan penyidik.
supaya yang bersangkutan tidak menghilangkan barang bukti. Iya. Dan Anda tahu nggak kemungkinan dia di tahanan rumah, siapa yang bisa menjamin dia tidak kemana-mana? Jangan-jangan juga dia berseliweran entah ke mana, ke Jawa, kita kan nggak tahu kan. Tidak tetap di rumah gitu ya? Siapa yang menjamin dia tetap di rumah? Kan begitu kan. Iya. Mungkin aja dia kemana-mana kan. Nah, ketika dia kemana-mana, ataupun bisa bebas menelpon siapa-siapa, kan bisa juga itu kan satu menghilangkan barang bukti, kedua juga bisa mengatur saksi kan gitu kan, mempengaruhi saksi, Mempersiapkan lah begitu. persiapkan begini kan, inilah sebetulnya salah satu alasan subjektif daripada penyidik kenapa harus ditahan. Ditahan di KPK ya maksudnya. Ditahan di KPK. Beda dengan ketahanan rumah. Kalau rumah kan ya bebas. Kutip itu kan bukan tahanan lagi kan. Tidak diawasi 24 jam begitu kan. Itulah sebetulnya kenapa memang KPK tidak pernah memberi fasilitas itu. Pertanyaannya katakan pertanyaan konyol aja nih. Kalau misalnya pencuri ayam, maling ayam minta tahanan rumah, boleh nggak? Gitu. Dikasih nggak? Dikasih nggak? Ketentuannya harus dikasih. Iya. Artinya boleh. Iya. Entah dikasih atau tidak soal lain kan. Kan itu pertanyaannya kan. Nah, pertanyaannya dulu juga kenapa Pak almarhum Lukas NMB udah sakit, tetap tidak diberi kesempatan untuk di rumah. Kan begitu kan. Iya, iya. Ini alasan sakit tidak, alasan kedaruratan tidak. Permintaan keluarga. Apa gitu. Kalau permintaan keluarga semua tahanan juga bisa gitu kan. Sekarang kan KPK tadi di berita di dalam headline News pukul 7 Bang mengatakan bahwa masa tahanan rumahnya sudah habis sehingga Yakut sudah kembali lagi ke rumah tahanan KPK. Itu tidak cukup Bang? Ya, orang tetap, masyarakat tetap ingin penjelasan. Sesungguhnya alasan apa yang kuat Pak Yakut ini diberi tahanan rumah. Ini harus ketua KPK harus menjelaskan ini. Kalau tidak, sepanjang itu tidak jelaskan, jangan salahkan kalau orang berprasangka macam-macam. Ada banyak sangka ya. Ada banyak sangka. Yang inilah, yang itulah, bahkan ada orang kuat, macam-macam ini kan. Nah, kita nggak tahu kan. Dijelaskan aja apa. Jangan ini dikatakan, ini alasan subjektif dari penyidik. Mereka jangan lempar batu sembunyi tangan. Ini tidak lagi penjelasan ini tidak lagi cukup menjadi kewenangan daripada penyidik. Apalagi juru bicara. Ini harus pimpinan KPK harus menjelaskan. Ini loh persoalannya. Entah masuk akal atau tidak masuk akal, nanti masyarakat yang menilai. Oleh karena itu sebetulnya harapan kita, saran kita, Komisi 3 DPR mestinya segera memanggil dalam kesempatan yang terdekat pimpinan KPK. Komisi 3 ya? Komisi 3 DPR. Karena bidang hukum ya, penegakan hukum. Menjelaskan, bertanya tentang ini. Ini kan mengagetkan orang. Kan? Tiba-tiba KPK memberikan fasilitas tanah rumah. Nggak pernah terjadi, Leo. Bang, kalau ada yang mengatakan, ini maksudnya kepada kita yang mempertanyakan hal ini, kalian ini memperbesar masalah yang sebenarnya bukan masalah. Ini kan yang penting sudah kembali lagi ke urutan KPK. Nggak masalah loh, ini hanya soal penahanan saja, tidak bebas loh itu. Itu bagaimana Bang? Bukan tidak bebas atau bebas. Persoalannya mungkin sudah 1000 kali, 2000 kali, mungkin 3000, mungkin 10.000 kali orang mengajukan tanah rumah kok. Tapi kok yang ini dapat? Bahkan yang paling tragis itu dulu mantan gubernur Papua, itu yang Lukas NMB, yang sudah sakit itu ya? Udah sakit-sakitan. Tidak diberikan kok. Kenapa jadi, yang ini bisa? Kenapa ini yang nggak bisa? Alasan sakit tidak, alasan kedaruratan tidak. Terus apa? Ketua KPK harus menjelaskan ini kepada masyarakat. Baik, kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, saya ingin berbaik sangka bahwa KPK akan segera memberikan penjelasan. Tetapi kalau seandainya kemudian KPK menganggap, ya ini kan sudah kembali kok ketahanan kami tidak perlulah memberikan penjelasan.
Apa artinya itu bagi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Republik ini, Bang? Ya, kalau dengan kasus ini, Bung Leo, apalagi kalau mereka tidak menjelaskan. Yeah. Kan masyarakat kan pengen penjelasan sebetulnya. Kalau ada yang dibalik daripada kebijakan memberikan tahanan rumah ini siapa, tuh ya kan? Kalau KPK berani mengumumkan itu bagus. Apakah itu di belakangnya itu semua Leo atau Elman, kita kan nggak tahu kan. Yeah. Jadi ini perlu kejelasan. Kalau tidak, maka ke depan masyarakat tidak percaya lagi kepada KPK. Ini kan buruk ini akibatnya. Dulu orang berpegangan kalau sudah di OTT Oleh KPK, maka kita akan ketemu orang ini nanti di penjara. kemungkinan sangat besar dia bersalah ya? Pokoknya di penjara lah Iya, orang ini. Iya. Tidak bakal keluar dia sebelum habis masa tahanannya. Itu dulu. Itu dulu kan gitu kan. Dengan catatan hitam yang terakhir ini, orang akan bilang, oh ternyata bisa. Ternyata di KPK itu tidak juga seperti yang kita bayangkan. Bisa kompromi juga. Bisa kompromi juga ini. Itu yang kita makanya gitu kan, ini abu-abu. Dan ini akan membuka lubang besar buat orang berprasangka buruk terhadap KPK. Yeah. Orang nggak percaya kepada KPK sekarang ini. Iya. Jadi bahkan mungkin lebih bagus sekarang kalau dulu KPK yang mensupervisi kejaksaan sama kepolisian. Sekarang ada bagusnya KPK itu di bawah supervisi daripada Kejaksaan Agung sama kepolisian. Sampai begitu ya, Bang? Karena ternyata mereka tidak sanggup menjadi motor, menjadi lokomotif untuk mensupervisi hukum. Nah, dia yang harus disupervisi. Yeah. Jadi kita mungkin ke depan kita sarankan kepada DPR, KPK itu menjadi subordinat daripada Kejaksaan Agung sama kepolisian. Baik, kita tunggu langkah KPK seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini, Bang. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, KPK berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi. Tidak boleh pudar oleh kebijakan yang terkesan kompromistis. Penegakan hukum harus dilakukan terbuka, tegas, dan tanpa diskriminasi. Kalau tidak, publik akan menyaksikan ironi, yaitu lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi justru menjadi bagian dari problem itu sendiri. Saat itu terjadi, yang hancur bukan kepercayaan, tapi juga fondasi sistem penegakan hukum. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,